Natasha Aurelia.
menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa menonton atau lain TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh dari TikTok juga. Jika memilih media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk membeli dan menyesuaikan dengan aktivitas yang mereka lakukan. AI juga ada pada e-commerce untuk menganalisis supply yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengajar permainan bot dan membuat karakter serta garis permainan menjadi hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang membutuhkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan.
Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lainnya ya. Selanjutnya, pernahkah tidak HP kamu terbuka hanya dengan memperlihatkan wajahmu? Mengapa bisa seperti itu? Di sini ada yang menggunakan kunci dengan wajah di handphone kalian dengan deteksi wajah. Ada yang menggunakan itu? Tidak ada. Ada yang menggunakan simbol sama pin. Rata-rata pakai itu ya. Selanjutnya, apa itu kecerdasan artifisial atau KA? Kecerdasan buatan adalah teknologi yang bisa membuat komputer menjadi pintar, seperti bisa berpikir atau mengenali sesuatu seperti manusia. Apa itu emoji recognition? Emoji recognition atau pengenalan gambar adalah kemampuan komputer untuk melihat dan mengenali yang ada di dalam sebuah gambar. Jenis-jenis image recognition yang pertama, deteksi wajah atau jenis-jenis image recognition yang pertama ada deteksi wajah atau face detection. Komputer bisa mengenali wajah seseorang. Contohnya adalah membuka kunci HP dengan wajah yang udah Bapak jelaskan tadi. Tapi rata-rata dari kalian pasti pakainya pola atau tidak pin ya, biar mudah untuk membukanya. Selanjutnya yang kedua, kamera yang otomatis fokus ke wajah saat memotret. Kalian biasanya kalau mau memotret pasti ada gambar kayak kotaan gitu ya. Iya nggak? Benar nggak? Itu namanya fokus ke wajah. Jenis-jenis image recognition, jenis objek atau object detection. Komputer bisa mengenali benda-benda seperti mobil, pohon, hewan, dan lainnya. Contohnya, kamera mobil otomatis mengenali pejalan kaki. Yang kedua, aplikasi kamera bisa mengenali jenis makanan. Yang ketiga, deteksi tulisan tangan atau handwriting recognition. Komputer bisa membaca tulisan tangan manusia. Contohnya adalah mengubah tulisan di buku catatan menjadi teks digital.
Yang kedua, mengoreksi jawaban ujian secara otomatis. Apa itu teachable machine? Teachable machine adalah website yang memungkinkan kamu melatih AI atau kecerdasan buatan agar bisa mengenali gambar, suara, atau gerakan. Kamu bisa membuat model sendiri hanya dengan memberi contoh tanpa menulis kode. Ini adalah websitenya ya, nanti kita coba praktekkan satu persatu. Langkah-langkah menggunakan teachable machine. Ini gampang banget. Semua punya kuota kan? Bawa HP pasti ada kuotanya. Benar? Ada kuotanya semua? Baik, yang pertama adalah kunjungi website di bawah ini. Nanti Bapak contohkan. Yang kedua, klik tombol Get Start. Yang kedua, pilih proyek. Jadi ada 3 jenis proyek dalam website tersebut. Yang pertama ada image project, deteksi gambar atau wajah atau objek. Yang kedua, audio project, deteksi suara. Yang ketiga, pose project, deteksi gerakan tubuh. Untuk deteksi wajah objek tulisan tangan, pilihannya image project, standar image model. Nanti ini yang kita coba bersama-sama. Yang ketiga, buat kelas. Setiap kelas ada jenis benda atau gambar yang ingin dikenali AI. Contohnya, kelas pertama wajah senyum, yang kedua wajah serius, yang ketiga tangan menulis. Klik add a class untuk menambahkan lebih banyak kategori. Masukkan contoh gambar. Kamu bisa menambahkan data contoh dengan 2 cara. Yang pertama, gunakan kamera langsung atau live webcam. Jadi kamu bisa langsung memotret. Misal, yang pertamanya tadi ya, wajah tersenyum. Kamu tinggal di webcamnya aja, tinggal senyum. Atau kalau misal yang pakai gambar ini, sebelumnya kamu udah selfie gambar senyum gitu. Ini yang contoh pakai gambar. Selanjutnya upload gambar dari komputer. Ambil beberapa gambar, misalnya 30 sampai 50 kelas agar akurat. Yang kelima, klik train model. Setelah semua gambar diunggah, klik tombol train model. Tunggu proses pelatihan AI biasanya 1 sampai 2 menit. Nomor 6, uji model. Setelah model selesai dilatih, arahkan kamera ke objek yang sesuai. Teachable machine akan menampilkan prediksi hasilnya secara langsung. Misalnya, kamera mengenali bahwa kamu sedang tersenyum. Tampilan tulis wajah tersenyum. Yang ketujuh, ekspor model. Jika ingin menggunakan model di luar teachable machine, klik ekspor model, pilih upload atau transfer untuk menggunakan di web atau download untuk dipakai secara online. Nah, di akhir materi ini kamu kasih tugas kelompok. Praktekkan menggunakan teachable machine bersama kelompokmu. Gunakan objek yang ada di sekitar. Selamat bereksperimen. Oke, Bu, contohkan ya. Baik,
garis miring fixable mesin. Nyambung ya ini ya. Sudah semua? Iya, sampai kayak Ajun itu. Yang awal tuh. Iya, dilihat itu. Ini ada itu yang pertama.
coba semua. Ada yang sudah bisa masuk? Ada yang sudah bisa masuk ke websitenya? Yuk, Bilva tunggu. Yuk, Bilva tunggu ya. Bisa enggak? T kosong, bukan TO ya, T kosong, desa. Huruf besar harus huruf besar, nggak boleh kecil ya. Dilihat di situ. Kalau hurufnya besar, kosong. Nol, bukan O ya. Dilihat itu, kalau A-nya kecil, kalau A besar. Harus sesuai pokoknya. Itu udah bisa? Coba lihat aja. Sudah bisa? Nah, Ezra sudah bisa. Enggak, coba semua. Gimana Bu? Dulu ya, Ezra. Yang mana? Yang ini. T kosong. Tapi sudah bisa. Ayo, siapa yang belum bisa? Harus sesuai sama ini ya. Lihat ini, kalau B-nya besar harus besar, nggak boleh kecil, harus sesuai. Belum lihat baru Ezra sama Zafir. Ada yang udah bisa lagi? Ini nggak bisa Kak Bu. Yuk. Mau dulu berapa? Apa iso? Ya, gitu. Kelompok sini siapa yang udah bisa? Pak.
Ya bisa dicek di grup. Sudah Bu Ulfa share link. Yuk buka grupnya. Yang awal, izinkan itu, yang awal, yang ini, yang awal. Karena ada 3 pilihan itu, pilih yang awal. Izinkan saat menggunakan aplikasi. Oke, sudah dibuka? Dibuka di grup. Kita coba share linknya. Sudah semua? Sudah? Ada yang belum bisa? Di grup masuk ya? Di atasnya, di sebelah kanan pojok itu ada tulisan webcam sama file. Yuk coba didengarkan dulu. Boleh lihat ada beberapa handphone yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi kalau kalian misalnya yang nggak bisa barengan sama temannya dulu. Tapi sebelah sini yang bisa. Coba tapi dulu. Coba yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Mana ada beberapa ya, karena mungkin ada handphone yang tidak bisa. Goblok ya.
Nah, karena yang Bu Ulfa pakai ini adalah bolpen. Bolpen jumlahnya 97%. Karena ini adalah bolpen. Coba kalau kuning. Nah, sekarang Bu Ulfa tampilkan yang gunting nih. Total persennya lebih banyak yang gunting. Coba kalian punyanya bolpen ya, coba dipakai bolpen ini. Dilihatin bolpennya ke arah kamera. Di bagian bawahnya ada tulisan berapa persen. Rata-rata beda-beda. Bener kan? Karena itu bolpen. Arahkan saja ke kamera. Bolpennya diarahkan ke kamera. Coba. 100%. Jadi di dalam website ini sudah diatur ya, sebelumnya sudah diatur gambar bolpen seperti apa, gambar gunting seperti apa. Jadi ketika kalian mencoba mau pakai webcam atau pakai file dari gambar boleh. Misal kalian menunjukkan gunting, otomatis nanti persennya lebih banyak ke gunting. Itu sistemnya. Bu kalau pakai benda lain boleh nggak? Boleh, bisa. Bisa mau pakai penggaris atau pakai buku. Jadi nanti kalau otomatis kalian ngasih gambar buku, kalian lihatin di webcamnya, otomatis persennya lebih banyak di buku. Itu caranya. Sudah bisa semua ya? Sudah dicoba semua? Sudah, baik. Kali ini di sesi terakhir ya, ada tugas kelompok. Jadi ini harus dikerjakan secara kelompok. Sudah dibagi kelompoknya semua? Di sini ada 4 kelompok ya. Jadi kalian mengerjakan bersama kelompoknya. Di akhir nanti Bu Ulfa mau perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan. Nih, Bu Ulfa beri. Yuk, bisa dikerjakan secara kelompok. Bu Ulfa kasih waktu 15 menit
Baik, sudah selesai semua? Sudah. Yuk, kita coba cocokkan yang kuis akhir atau pengetahuan. Coba keluar lihat kalian itu sudah paham apa belum? Di soal pertama, apa fungsi dari fitur trend model di detachable machine? Kalian jawabnya yang mana? Ada yang jawab A, C atau D? Tidak ada. Selanjutnya di soal nomor 2. Di dalam image recognition, gambar disebut sebagai apa? Input. Selanjutnya soal ketiga. Yang termasuk contoh penggunaan image recognition adalah, ada yang bisa? Jawabannya adalah C. Face unlock pada handphone. Itu seperti kata sandi gitu ya. Jadi kita makanya deteksi wajah. Selanjutnya membahas label gambar digunakan untuk membedakan gambar berdasarkan kategori. Selanjutnya yang terakhir, jika hasil prediksi model salah, maka kita perlu menambah data gambar. Seperti yang Bulma contoh tadi ya, tadi kan Bulma pakai gambar mawar. Nah, gambar mawar sama melati, Bulma cuma kasih contoh satu gambar aja. Makanya tadi di awal Bulma bilang ya, kalian harus kasih beberapa foto atau beberapa gambar, nggak boleh satu aja. Takutnya nanti hasil prediksi model salah. Nah, untuk refleksi mandiri, Bulma mau minta satu orang maju ke depan. Bulma mau pilih Eza, bisa masuk ke depan. Yang pertama, apa yang saya pelajari hari ini tentang KA dan image recognition? Hari ini saya belajar bahwa kecerdasan artifisial KA dapat dilakukan untuk mengenali dan membedakan objek pada gambar. Saya juga memahami bahwa proses image recognition melibatkan beberapa langkah, seperti pengambilan data gambar, pelabelan, pelatih model, dan pengujian untuk melihat hasilnya. Baik, yang kedua, ketika saya membuat model gambar, bagian mana yang paling menyenangkan? Coba lihat dari jawaban Eza. Karena pada tahap ini saya merasakan dan bersemangat untuk melihat bagaimana komputer belajar dari data yang saya berikan, serta menunggu hasil dari proses pelatihan tersebut. Baik, yang ketiga, apakah model saya bisa mengenali gambar dengan baik? Kadang-kadang menurut saya hal ini disebabkan oleh jumlah dan variasi gambar yang masih terbatas, sehingga model belum bisa mengenali semua gambar dengan akurat. Nah, kenapa kok tidak akurat seperti yang tadi Bapak jelaskan? Harus ada beberapa contoh gambar, nggak boleh satu atau dua, ya. Selanjutnya yang keempat, apa yang akan saya perbaiki jika diberi asal konten lagi? Saya akan menambah jumlah data gambar, memastikan gambar memiliki variasi yang cukup, dan memberi label yang lebih teliti agar model bisa belajar dengan lebih baik dan hasil pengenalan gambar menjadi lebih akurat.
Eza. Tunggu dulu. Baik, sekian. Terima kasih Bu, saya ucapkan atas waktunya tentang pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mari kita siap-siap pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bu, mau minta tolong Eza disiapkan, bisa maju ke depan. Nasihat berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa duduk kembali.